wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah amal ibadah yang sangat amat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu sholat. Kenapa? Yang mana kita ketahui bahwa pertama, sholat adalah tiang agama. Yang mana ada sebuah hadis yang berbunyi, as-salatu imaduddini faman aqamaha faqad aqamat dina wa man tarakaha faqad hadamat din. Salat adalah tiang agama, barang siapa yang menegakkannya maka ia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah meruntuhkannya. Hadis riwayat Baihaqi. Bayangkan jika sebuah bangunan tidak memiliki tiang, apakah bisa berdiri kokoh? Apakah bangunan itu bisa berdiri tegak? Apakah bisa terbangun dengan benar? Tentu tidak. Begitu pula dengan agama. Seseorang tanpa sholat, ia akan mudah rapuh, mudah goyah, terombang-ambing. Dan perlu kita ketahui bahwa sholat bukanlah rutinitas, tetapi sholat adalah fondasi utama keimanan. Dan yang kedua, sholat sebagai bentuk komunikasi dengan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sholat adalah di mana saat seorang hamba berkomunikasi langsung kepada Allah. Dalam sholat, kita berdiri dengan penuh rasa hormat, bersujud dengan penuh kerendahan hati, dan mengadu kepada Allah atas segala keluh kesah hidup. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan, maka disitulah kita menegaskan bahwa hidup ini sepenuhnya hanya bergantung kepada Allah. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang sholat hanya dengan jasad, tapi hati melayang-layang entah kemana atau melayang-layang entah di mana. Padahal sholat adalah yang menghadirkan hati sehingga rasa khusyuk bisa kita rasakan. Marilah kita sama-sama belajar sholat dengan khusyuk agar kita bisa merasakan dekat dengan Allah. Yang ketiga, sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Seperti Quran surah Al-Ankabut ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis sholah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan laksanakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ayat ini menunjukkan bahwa sholat memiliki magic atau kekuatan besar untuk membentuk akhlak. Orang yang benar-benar menjaga sholatnya, insya Allah akan menjaganya. Ia akan malu berbuat dosa karena ia tahu bahwa setiap waktu ia akan kembali menghadap Allah. Namun apabila seseorang tetap melakukan keburukan, meskipun ia rajin sholat, mungkin yang perlu diperiksa yaitu adalah kualitas sholatnya. Keempat, sholat sebagai tanda keimanan. Saudara-saudaraku, sholat adalah pembeda antara orang beriman dan orang kafir. Rasulullah SAW pernah bersabda, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkas shalah.
Dari Jabir radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya batas antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa meninggalkan sholat bukan perkara kecil. Bahkan dalam pandangan para ulama, meninggalkan sholat dengan sengaja termasuk dosa yang besar, yang sangat berbahaya. Karenanya tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk meninggalkan sholat dalam keadaan apapun, entah dia sibuk, capek, atau dalam perjalanan. Bahkan ketika hamba yang dalam perjalanan, Allah telah memberikan keringanan berupa jamak dan qasar. Itu bukti bahwa Allah tidak ingin memberatkan hambanya, tetapi ingin agar kita tetap menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, terakhir, sholat membawa ketenangan hati. Hadirin yang berbahagia, kita sekarang hidup di zaman kegelisahan. Banyak orang mencari ketenangan melalui harta, hiburan, bahkan popularitas. Namun sebenarnya ketenangan sejati hanya akan didapat melalui sholat. Coba kita renungkan. Setelah sholat yang khusyuk, biasanya hati akan terasa lebih ringan, tenang, dan damai. Karena saat itulah kita kembali mengingat Allah, Zat yang maha penyayang dan maha mengatur segalanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari semua penjelasan tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sholat adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Ia adalah ibadah pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Maka marilah kita semua bertekad untuk menjaga sholat 5 waktu tepat waktu, memperbaiki bacaan dan khusyuan sholat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu istiqomah dalam kebaikan, serta mengaruniakan kepada kita ketenangan dan keberkahan hidup. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.